Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi kemarin itu kan ceritanya aku habis nikah. Guys, jadi di video kali ini aku mau share tentang ngurus-ngurus dokumen nikah di Jerman kalau posisi kalian tuh udah di Jerman ya, terutama. Karena kan kemarin itu pas aku nikah banyak yang DM, Kak, berkas yang diurus tuh apa aja sih, yang diperluin apa aja sih, butuh ini nggak, butuh itu nggak gitu. Dan karena aku sebagai manusia biasa yang punya kapasitas terbatas, nggak mungkin semuanya aku balesin satu-satu, takutnya juga ada yang kelewat. Nah, makanya sekarang aku mau bikin video ini, mau ngejelasin ke kalian sebenarnya berkas apa sih yang dibutuhin, sebenarnya sebanyak apa sih berkasnya. Nah, sebelumnya gini ya guys, aku mau ngasih tahu kalau setiap catatan sipil atau Standesamt yang ada di Jerman ini aturannya bisa beda-beda. Jadi kalian tuh harus pastikan, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian ke Standesamt atau catatan sipil tempat kalian bakal menikah, dan kalian harus tanya di situ berkas apa sih yang kalian butuhin. Pokoknya intinya ke situ dulu aja, tanya dulu aja gitu, karena berkas tuh bisa beda-beda ya. Maksudnya yang utama sih cuma dua ya, legalisir akte lahir sama surat lajang. Nah, tapi masalahnya menyangkut legalisir akte lahir ini, ada Standesamt atau catatan sipil yang minta akte lahir kalian yang original waktu kalian lahir. Ada juga yang minta kutipan kedua yang baru gitu, yang dimana kalian nanti di Indonesia harus minta lagi ke catatan sipil yang ada di Indonesia. Terus nanti udah setelah dilegalisir semuanya, ada Standesamt atau catatan sipil di Jerman yang minta kalau berkasnya harus diterjemahkan di penerjemah tersumpah yang tinggal di Jerman, yang tercatat di KBRI atau KJRI di sini. Tapi ada juga Standesamt atau catatan sipil di Jerman ini yang oke-oke aja kalau misalnya berkasnya legalisir akte lahir kalian itu diterjemahin di penerjemah tersumpah yang ada di Jerman, yang tercatat di listnya Kedubes Jerman di Indonesia. Jadi bisa beda-beda ya, makanya hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ke catatan sipil dulu yang ada di sini, tempat kalian akan menikah di sini, terus tanya berkas apa aja yang bakal dibutuhin. Nah, terutama menyangkut si legalisir akte lahir ini, apakah harus yang original atau kutipan kedua? Terus apakah terjemahannya nanti harus diterjemahkan di sini dengan penerjemah tersumpah yang ada di sini, atau boleh di penerjemah tersumpah yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk menikah di sini itu sebenarnya berkas yang dibutuhin itu yang paling penting dan yang memang sangat kompleks itu cuma dua ya, surat lajang dan legalisir akte lahir. Yang lain-lainnya tuh kayak cuma fotokopi paspor, visa, ya kan, terus bukti kependudukan kalian di sini. Nah, tapi masalahnya untuk mendapatkan dua surat ini itu prosesnya panjang, dan berkas yang dibutuhkan untuk mendapatkan berkas yang cuma dua ini itu kayak banyak banget dan beranak pinak. Gak banyak banget sih, cuma ya agak rumit cara ngurusnya dan beranak pinak juga berkasnya. Tapi di sini aku cuma mau nge-share pengalamanku aja. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang berbeda atau gimana, bisa share di bawah. Oke, sekarang mulai dari legalisir akte lahir. Gimana sih caranya? Nah, balik lagi, Standesamt yang ada di sini, mereka mintanya original atau kutipan kedua. Kalau yang kutipan kedua, berarti kalian harus ke catatan sipil di Indonesia ya, karena ini berkas harus diurus di Indonesia. Kalian ke situ, kalian minta kutipan kedua. Kalau misalnya sampai nggak dikasih atau dipersulit, ini pengalamannya Ragil ya, dia YouTuber juga tinggal di Jerman, kalian pasti kenal. Jadi kalau dia itu, karena waktu itu dia diminta kutipan kedua, jadi dia mintalah itu ke catatan sipil tempat dimana dia lahir di Indonesia. Nah, tapi pada saat itu dia tuh kayak dipersulit ya kan. Nah, akhirnya dia bilang kalau akte lahir dia yang original tuh rusak, hilang, apalah pokoknya. Akhirnya dikasih juga itu kutipan kedua. Nah, kalau misalnya kasusnya aku kemarin, aku diminta yang originalnya, jadi bukan kutipan kedua, jadi akte lahir asli yang pas dulu aku lahir gitu. Nah, gimana cara melegalisir akte lahir ini untuk dipakai berkasnya untuk menikah? Jadi akte lahir yang entah yang kutipan kedua atau yang original ini, tergantung yang dibutuhin itu. Jadi kalian bawa berkas ini pertama-tama itu ke Kemenkumham. Ya kan, nanti di Kemenkumham kalian dapat kayak stiker, ada cap dan tanda tangan. Kalau udah selesai, kalian bawa lagi berkas itu ke Kementerian Luar Negeri. Nanti sama juga dapat stiker, ada cap dan tanda tangan. Nah, dari situ nanti kalian bawa lagi berkasnya ke Kedubes Jerman yang terakhir. Nanti di Kedubes Jerman, akte lahir kalian tuh bakal ditempel stiker, cap dan tanda tangan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana kalau misalnya akte lahirnya udah terlanjur di laminating? Kayak punyaku waktu itu juga di laminating. Nah, kalau misalnya akte lahir kalian tuh udah terlanjur di laminating, nanti sama Kemenkumhamnya, kan pertama kan kita datang ke Kemenkumham ya untuk dicap dan ditanda tangan belakang akte lahirnya itu. Nanti sama mereka disobek belakangnya. Ya mau nggak mau, karena kalau nggak kayak gitu gimana caranya di belakangnya bisa
dicap dan ditempel stiker kan. Jadi mau nggak mau harus disobek belakangnya biar nanti bisa dicap. Jadi nanti ujung-ujungnya kayak gimana penampakannya nanti gue kasih gambarnya ya. Nah, jadi kalau berkas si akte lahirnya itu yang belakangnya udah kena cap dari Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedubes Jerman, kalau udah selesai, nanti akte lahir kalian itu yang udah dicap belakangnya itu harus diterjemahkan. Nah, ini juga Standes Amnya minta diterjemahkannya di penerjemah tersumpah yang ada di Jerman atau di Indonesia, kan tergantung ya. Kalau pengalamanku dulu harus diterjemahin di penerjemah tersumpah yang ada di Jerman. Kalau pengalamannya Ragil dulu udah terlanjur diterjemahin di penerjemah tersumpah yang ada di Indonesia, dan seharusnya waktu itu nggak boleh, tapi si Ragil tuh dulu berargumen sama orang Standes Amnya ya, sama petugas catatan sipil yang ada di sini, dan akhirnya diizinin juga, diperbolehkan gitu. Jadi ya gimana peraturannya dan gimana pinter-pinternya kalian aja. Jadi akte lahir kalian yang diterjemahkan itu harus yang udah dilegalisir. Kalau sebelum legalisir itu kalian udah pernah nerjemahin akte lahir kalian, itu nggak berlaku ya, nggak bisa dipakai karena pas kalian nerjemahin itu kan belum dilegalisir belakangnya. Jadi harus yang udah dilegalisir. Nah, jadi berkas yang dikasih sama catatan sipil di sini adalah originalnya sama terjemahannya itu, ya kan? Nah, nanti originalnya ini setelah kalian menikah itu nanti bakal dibalikin ke kalian lagi. Tapi pas penyerahan berkas itu si original dan terjemahannya ini dua-duanya harus ada, kayak gitu. Nah, oke, sekarang masuk ke berkas penting yang kedua. Nah, berkas penting yang kedua ini adalah surat lajang ya. Nah, surat lajang ini kalian bisa minta di Indonesia atau minta di sini di KBRI atau KJRI yang ada di sini. Tapi kalau misalnya menurut aku ya pribadi, misalnya kalian mau nikahnya di Jerman, kalian udah tinggal di Jerman, lebih baik mintanya di KBRI atau KJRI karena lebih nggak ribet minta di situ, dan apa ya, prosesnya juga cepet, nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, langsung jadi gitu ya. Karena pengalaman dulu pernah minta di Indonesia, karena waktu itu kan ya karena corona apalah segala macem gitu. Padahal dulu udah minta surat lajang di KJRI ini ya kan. Terus karena dulu waktu itu dipikir udah nggak berlaku nih, udah kadaluarsa kan. Akhirnya coba deh iseng-iseng minta di Indonesia kan, sekalian diurusin gitu. Karena waktu ngurus surat legalisir itu kan waktu itu keluarga yang ngurus, terus akhirnya ditolak, nggak tahu kenapa, akhirnya pakai orang dalam ya kan. Pokoknya kalau kalian mau tahu kontaknya, DM aja lah, DM atau email, nanti aku kasih kontak si orang dalam itu kalau kalian mau. Jadi akhirnya pakai orang dalam itu, terus dia nanya mau sekalian diurusin surat lajangnya nggak? Ya udahlah, urus aja lah sekalian gitu kan, toh yang di sini udah nggak berlaku. Kalaupun gagal yang di Indonesia ya udah minta lagi aja di KJRI pikirnya. Jadi ya udah coba-cobalah. Nah, coba-cobalah waktu itu minta surat lajang di KUA kan di Indonesia. Entah kenapa gitu loh, aku juga nggak tahu ya. Kalau orang kan datang gitu pengen bikin berkas apa, dikasih tahu dong pas awal-awal, ini berkasnya apa aja sih yang dibutuhin ya kan. Ini besok dibawa ya berkasnya. Ini tuh enggak, kayak dia datang, katanya orang dalamnya tuh datang ke situ, dia bilang mau minta surat lajang buat aku, terus kasih aja fotokopi KTP sama paspor. Udah dikasih, besoknya oh iya nanti 2 hari jadi kok. Setelah 2 hari dia minta lagi berkas yang lain, terus dia bilang iya nanti 2 hari jadi, 2 hari lagi minta lagi berkas yang lain. Jadi kayak terus-terusan, dan ini kapan selesainya? Terus berkasnya sebenarnya yang dibutuhin tuh apa, kok nggak sekalian gitu loh. Nah udah gitu akhirnya setelah 2 minggu gitu ya jadi, dan hasilnya tuh salah, dia salah ketik gitu, salah ketik nama pertama, tuh salah ketik alamat, salah ketik tempat lahir, pokoknya kok bisa salah gitu. Maksud aku kan aku udah ngasih fotokopi paspor KTP, mbok ya lihatlah dari situ ya dicocokin. Ini tuh salah terus akhirnya aku udah kayak pusing, udah bete banget karena waktu itu udah ngurus berkasnya lama karena corona juga. Jadi ngurus berkas nikah pas aku tuh kayak berbulan-bulan banget, dan aku udah yang rasanya udah yang males banget lah pada saat itu. Terus ya udah akhirnya aku bilang nggak usah deh, udah nggak usah. Aku nanti ngomong sama orang Standes Am sini, boleh nggak sih kalau aku dikasih keringanan biar surat lajang yang kemarin yang minta di KJRI itu masih bisa dipakai. Akhirnya setelah ngomong sama orang Standes Am di sini dan akhirnya dikasih keringanan, aku boleh tetap pakai surat lajang yang dari KJRI yang udah aku urus dari tahun lalu banget di bulan Februari, padahal aku nikahnya tuh bulan November. Ya kan, itu udah jauh banget masa berlakunya, habisnya kan. Tapi tetap masih dikasih keringanan karena corona. Akhirnya alhamdulillah gitu. Ya, jadi begitulah pengalaman dulu ngurus surat lajang di Indonesia. Nah, temen juga ada pengalaman dia ngurus surat lajang di catatan sipil. Dia cuma bilangnya untuk kerja gitu, untuk keperluan kerja. Karena kan kalau ngurus surat lajang di KUA tuh harus ada data dari orang yang mau menikah. Maksudnya dua-duanya gitu loh. Dan harus ada keterangan kalau
dua-duanya itu muslim. Nah, jadi itu juga tambah ribet lagi ya kan. Jadi kalau kalian nggak mau ribet, kalau mau ngurus surat lajang di Indonesia, minta aja di catatan sipil dan bilang untuk kerja, untuk keperluan ngelamar kerja gitu, titik. Nah, sekarang aku mau jelasin ke kalian pengalaman aku dulu ngurus surat lajang di KJRI. Jadi ngurus surat lajang di KJRI itu prosesnya nggak lama-lama dan langsung banget, nggak pakai ribet, nggak pakai ini itu kucrut gitu kan. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah sekarang buka web KJRI. Di situ ada kan permohonan surat belum menikah atau permohonan surat lajang gitu. Kalian buka aja, klik aja. Nah, di situ nanti ada keterangannya, berkas apa yang harus kalian kirim ke KJRI untuk minta surat lajang. Yang pertama, kalian harus punya surat yang namanya Eidesstattliche Erklärung. Itu kalian minta di notaris sini, nanti dijelasin ya. Yang kedua, kalian harus isi form dari KJRI. Nah, ini ngisi form juga banyak ya yang harus diisi formnya. Waktu itu kayak ada 5 lembar kalau nggak salah deh formnya. 5 lembar beserta foto, terus fotokopi paspor, visa ini itu, dan harus juga kalian punya saksi ya. Nah, si saksi ini juga harus ada tanda tangannya, harus ada fotokopi visa dan paspornya. Pokoknya ada deh, semuanya ada di KJRI, ada di situs KJRI atau KBRI. Kalian buka aja, di situ ada keterangannya apa yang harus kalian serahkan ke sana, ya kan. Nah, jadi singkat cerita gini, waktu itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita ke notaris. Notaris mana aja yang ada di sini, yang tempat kalian tinggal mana aja, ke situ bikin termin, bikin appointment. Pas kalian datang, cuma kayak ditanya-tanya apakah benar kamu belum menikah. Ya udah, kayak cuma angguk, terus tanda tangan. Setelah tanda tangan, besoknya setelah 2 hari berkasnya dikirim ke rumah. Nah, berkasnya itu namanya Eidesstattliche Erklärung atau Eidesstattliche Bescheinigung, kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi si berkas yang dari notaris itu plus formulir yang dari KJRI atau KBRI plus syarat-syarat yang diminta sama KJRI atau KBRI kayak fotokopi visa, fotokopi paspor, foto data pasangan, apalah segala macem, terus sama saksinya juga. Nah, itu semua berkas yang itu semua dikirim ke KBRI atau KJRI lewat pos. Nah, nanti sama mereka setelah kalau nggak salah 5 atau 10 hari kerja gitu, dikirim balik pos ke kita satu lembar surat yang dinamakan surat lajang. Itu udah dalam bahasa Jerman ya, jadi nggak usah ditranslate lagi, nggak usah diapa-apain lagi. Nah gitu, jadi untuk mendapatkan satu lembar surat lajang itu berkasnya banyak ya, maksudnya lumayan gitu. Tapi walaupun gitu ya, aku mendingan ngurusin surat lajang di KBRI atau KJRI sini daripada harus kesel nungguin berkas dari KUA Indonesia yang pada waktu itu ya kebetulan tidak profesional kerjanya. Jadi total berkas penting itu ada 3 lembar. Yang pertama adalah akte kalian yang sudah dilegalisir belakangnya, yang udah dicap. Yang kedua adalah terjemahan dari akte kalian yang udah dilegalisir ini. Dan yang lembar ketiga adalah surat lajang. Jadi 3 lembar ini adalah 3 lembar yang paling penting. Cuma 3 lembar tapi ngurusnya panjang, kayak gitu. Nah, oh ya, nanti menyangkut soal penambahan nama setelah menikah. Tapi di sini kalian nggak usah takut kalau nama kalian bakal berubah, terus nanti ijazah bagaimana, akte lahir bagaimana, sertifikat ini itu bagaimana. Karena yang namanya nambah nama ini kita bukan jadi ganti nama komplit, kita bener-bener ganti nama, enggak ya. Jadi tuh aku tuh kayak punya 2 bentuk nama gitu. Jadi yang pertama nama aku asli original dari lahir, nama yang kedua adalah nama yang belakangnya ada nama belakang suami gitu. Dan di paspor juga, di paspor nanti halaman pertama paspor ya biasa ya nama aku yang biasa, nama dari lahir. Nah, nanti di lembar kedua itu ditempel keterangan bahwa aku juga punya nama sebagai berikut gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia aku tetap bisa pakai namaku yang dari lahir. Nah, terus kalau misalnya di sini aku juga bisa pakai nama yang belakangnya pakai nama suami. Nah, tapi soal nama ini juga rumit juga ya, agak-agak rumit juga. Karena peraturan di Jerman ini sejak tahun berapa aku nggak tahu pastinya. Di sini orang cuma boleh punya nama depan itu dua kata. Karena jatah nama di sini tuh cuma 3 ya. Nama depan pertama, nama depan kedua, dan nama belakang, nama keluarga. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya nama 3 kata, kayak aku gitu punya nama depan 3 kata, satunya itu harus dihilangkan tapi bukan bener-bener hilang. Nah, satu nama ini di akte pernikahan kalian harus jadi nama belakang gitu, kayak jadi nama belakang, padahal bukan, tapi
jadinya kayak nama belakang. Jadi misalkan kayak ada orang namanya Maya Sari Bakti gitu kan, dia harus milih yang mana yang mau dibuang gitu. Jadi nanti bisa jadi Maya Sari, katakanlah nama belakangnya Smith gitu kan, Maya Sari Smith atau Sari Bakti Smith. Jadi dia cuma boleh milih 2 dari ketiga nama itu. Jadi nanti di akte pernikahan itu namaku ditulis 3-tiganya, dan dalam kurung ditulis juga nama sendiri. Artinya yang dimana kita nggak menganut nama belakang, jadi itu 3-tiganya nama sendiri. Nah nanti di bagian bawah di setelah menikah itu, jadi kan ada 2 kolom ya, nama asli sama nama setelah menikah. Nah nanti di kolom yang nama setelah menikah ditulis lagi dari ketiga nama aku itu, satunya ditulis kayak sebagai nama belakang. Nah terus nanti di bawahnya ditulis lagi nama depan aku, maksudnya nama aku yang sisanya itu yang 2 plus nama belakang suami, kayak gitu. Rumit ya, maksudnya ribet gitu. Sorry kalau misalnya aku ngejelasinnya ribet, tapi semoga kalian bisa ngerti. Pokoknya kalau misalnya kayak kurang jelas nggak apa-apa, komen aja, DM aja, email aja gitu kan. Nah jadi penambahan nama belakang ini bukan serta-merta kayak nama kita jadi berubah gitu, nama kita jadi ganti, enggak ya. Karena balik lagi di Indonesia kita tidak menganut nama belakang. Jadi kalau misalnya kalian kekeh gitu kayak ribet nih jadi punya nama, jadi punya 2 bentuk nama gitu kan, di paspor jadi ada 2 lembar, pengennya satu aja deh, nggak apa-apa sekalian pakai nama suami. Nah itu kalian harus ke Indonesia, harus ke pengadilan, jadi ganti nama bener-bener kayak orang ganti nama beneran gitu. Kalau misalnya kalian mau, tapi kalau misalkan aku sih, aku mendingan punya nama 2 gitu, jadi nggak ribet ngurusnya lah. Maksudnya di Indonesia aku tetap pakai namaku yang dari lahir, bisa pakai nama yang dari lahir. Di negara yang menganut sistem nama belakang, aku juga tetap bisa pakai nama belakang gitu. Jadi menurut aku kayak lebih fleksibel gitu kalau kayak gitu, dibandingkan aku harus ganti komplit namaku semuanya. Tapi penambahan nama belakang itu nggak harus ya guys. Maksudnya kalian tuh tidak harus nambah nama belakang suami, itu cuma pilihan. Kalian bisa aja kayak ya udah nggak usah nambah nama belakang, bisa ya kan, mau nambah nama belakang juga bisa tadi, tapi aturannya gitu kalau namanya lebih dari 2 suku kata satunya harus hilang gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen pakai double nama gitu, jadi misalnya contohnya Maya Sari Bakti, terus mau nambah nama suami jadinya Schmidt ya kan, dia nggak mau nih nama Maya Sari Baktinya itu satunya hilang, dia nggak mau. Dia bisa begini namanya Maya Sari belakangnya Bakti strip Schmidt. Nah itu bisa kayak gitu, bisa, itu pilihan juga gitu. Setelah menikah itu ada 3 pilihan, bisa nggak diganti namanya, bisa ditambah nama suami, bisa pakai double nama itu, ya bisa pakai strip itu. Jadi macem-macem ya guys, semua itu tergantung pilihan kalian. Nah yaudah deh guys, jadi kayak gitu aja penjelasan berkas apa aja yang dibutuhkan untuk menikah catatan sipil di Jerman. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, bisa di-share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!